Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah, masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita diberikan waktu oleh Allah untuk senantiasa taqarrub ila Allah, senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah. Kita mengisi Ramadan ini dengan banyak-banyak ibadah termasuk tadarus Al-Quran. Salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa manusia untuk bahagia dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat pada kita semuanya, sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa tempat malam ini diperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan 17 Ramadan bagi yang lain. Kita sudah 18 Ramadan yang kita laksanakan di sini bersama-sama, 18 Ramadan sampai seterusnya, mulai dari pertengahan sampai akhir kita banyak-banyak berdiam di masjid melaksanakan ibadah, termasuk dengan berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran yang ditunjukkan pada kita semuanya sebagai hudan, petunjuk kepada kita. Quran itu adalah petunjuk bagi kita semuanya. Begitu kita membaca Al-Quran, maka kita akan menjadi tenang dalam kehidupan kita, pikiran kita. Dan siapapun yang membaca Al-Quran, maka senantiasa dia menjadi tenang pikirannya, akan menjadi hatinya akan menjadi lebih redup dan menjadi bahagia. Begitu kita bacakan Al-Quran luar biasa. Maka inilah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita hidup hari-hari, supaya arah kehidupan kita itu jelas dan mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini saya mengambil salah satu ayat dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altun nadimin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuanmu yang diberitakan, kamu menyesal dalam perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat dari ayat, biasanya kalau kita sebutkan orang-orang fasik, jadi dia datang membawa berita kepada kita, maka harus diteliti terlebih dahulu berita yang dibawa. Kenapa?
Karena kadang-kadang karena semangatnya kita lihat itu bagus menurut kita, tapi orang lain itu tidak benar. Maka berdekatanlah antara fasik dan munafik. Tapi masih jauh lebih parah munafik daripada fasik. Fasik masih orang yang beriman, tetapi dia senantiasa membawa berita itu kepada kita. Apalagi sekarang zamannya medsos. Dia bawa beritanya, belum kita baca, baru sepintas, maka kita meng-share kebanyakan grup-grup yang lain yang dapat orang lain membacanya. Bahkan ada berita orang-orang itu baik, tetapi orang fasik itu datang memberikan cerita kepada kita, kepada orang-orang tertentu. Cerita itu langsung dibawa. Kenapa? Karena dia pintar bicara, pintar merangkai kata, kalimat disusun dengan baik, padahal itu adalah tidak benar yang dibawanya. Sehingga kita perlu berhati-hati dalam berita-berita yang dibawa itu. Karena banyak kita yang keliru, banyak yang salah kaprah. Karena dengan berita yang dibawa itu bisa saja orang lain itu celaka, bisa saja orang lain itu mendapat hal yang tidak benar, bahkan dicemooh sama orang gara-gara info yang dibawakan yang tidak benar. Inilah kebanyakan di antara kita. Orang-orang fasik itu datang jadi merusak suasana yang ada. Kita mudah terpengaruh dari apa yang dibawa oleh orang-orang fasik tersebut. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, oleh karenanya mari kita sama-sama membentengi diri kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak masuk di dalam golongannya orang-orang fasik itu. Bahkan janganlah kita masuk di dalamnya. Apalagi kalau kita sendiri terikut di situ. Oleh karenanya mari kita sama-sama membantu menolong dengan saudara-saudara kita, mulai dari diri kita sampai kepada keluarga, sampai dengan saudara-saudara seiman dan sekeyakinan kita, mengajak untuk senantiasa menguatkan diri kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membaca mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita sama-sama senantiasa membaca, mempelajari, supaya kita tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an itu sebagai huda, sebagai petunjuk bagi kita. Mari kita membaca dan mempelajarinya, sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Apalagi setelah fasik masuk kepada munafik, munafik lebih parah lagi, sehingganya kita terhindar dari penyakit itu dan kita terselamatkan dunia sampai ke akhirat. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nantinya. Dengan ucapan kita, informasi kita, lebih-lebih dari perbuatan-perbuatan kita. Orang langsung percaya dengan apa yang kita sampaikan, lalu itu kebenarannya tidak betul, sehingga itulah membuat termasuk pahala-pahala kita akan terhapus dengan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebanyakan ketika kita berkumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita, kadang muncullah kalimat-kalimat kita, cerita-cerita kita dengan orang, kadang-kadang itu tidak benar, kadang-kadang itu tidak betul. Maka adalah salah satu di antara kita memberi peringatan kepada teman kita, saudara kita, sekeyakinan dan seiman kita, untuk senantiasa keluar dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Kita saling memperingati dengan satu sama lain, sehingga kita tidak masuk di dalamnya.
Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya hal yang seperti ini tidak memandang itu adalah siapa. Tapi kadang-kadang kita ini dengan ucapan, dengan perbuatan seperti itu, semakin banyak kita ucapkan, semakin enak kita berbicara, semakin manis bibir kita mengucapkan hal-hal yang tidak benar itu. Maka mari kita sama-sama mengingatkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita dengan hal-hal yang dikatakan dengan perbuatan fasik ini. Karena semakin nyaman, semakin enak, datanglah setan, bahasanya memberikan madu ke bibir kita, semakin manis kita ucapkan hal-hal yang tidak benar itu. Oleh karenanya kita mengingatkan pada diri dan keluarga dan teman-teman kita, jauhilah perbuatan-perbuatan seperti itu, karena dapat merusak iman, dapat merusak pahala-pahala yang kita laksanakan selama ini. Mungkin kita merasa banyak sudah pahalanya, segudang sudah kita dapatkan, bahkan lebih daripada itu, tapi kita merusak sendiri dengan perbuatan fasik yang kita laksanakan itu. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karenanya sebelumnya masuk di pada diri kita, saudara kita, mari kita sama-sama mengingatkan kepada saudara untuk saling memberikan peringatan dengan hal itu, sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang demikian. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, maka kita itu bersaudara, maka kita saling menyelamatkan antara satu yang lain. Jangan biarkan kawan kita itu terjerumus ke dalamnya sehingga dia akan lari tetap ke dalamnya. Maka Allah sudah sampaikan bahwa kita ini adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, maka kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Mari kita kuatkan persaudaraan kita sehingga kita tidak saling memberikan ucapan-ucapan yang tidak benar. Apalagi dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain kita saling menyalahkan. Padahal kita sama-sama orang Islam, sama-sama orang yang mengamalkan petunjuk Allah, tapi kadang-kadang kita mencaci dengan pengetahuan kita yang sedikit. Kalau orang yang pengetahuannya banyak, tidak mudah menyalahkan orang, karena dia mencerna dulu, memperhatikan dulu bahwa ini salah atau benar. Dia pelajari dulu. Tapi kadang orang baru tahu sudah cepat mencaci orang-orang yang lain. Oleh karena disebutkan kita ini adalah bersaudara sama-sama. Kita mari bersatu seluruhnya untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Wala tafarraqu, janganlah kita bercerai-berai. Artinya dengan saudara-saudara kita mari kita sama-sama. Kalau ada salah kita saling mengingatkan pada teman dan saudara kita. Maka di ayat ini juga Allah menyampaikan kita akan hampir jatuh, terjerumus, kita jatuh ke jurang, maka Allah menyelamatkan kita. Mari kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan petunjuk kami kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita tetap meniti kepada jalan yang ditunjukkan pada kita semuanya, sehingga kita jalannya sampai ke akhirat adalah benar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu pahalanya dapat berlipat ganda, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi Allah telah menyelamatkan kita, mari kita sama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu melihat ini yang banyak, ini yang besar, ini yang kecil, ini yang ustadz, ini yang bukan, tapi kita sama-sama semuanya. Ayo mari kita sama-sama, karena kita adalah bersaudara, saling mengingatkan satu sama lain untuk senantiasa mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita melihatnya orang itu ini siapa, ini si B, ini si C dan seterusnya. Kadang ada melihat sebelah mata dan seterusnya. Tapi orang Islam itu tidak demikian. Mari kita sama-sama, kita bersaudara siapapun juga, sukunya apapun juga, mari kita satu sama-sama semuanya. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Dan tujuannya apa sesungguhnya? Tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat dan kita sampai kepada
jannatun na'im, atau dengan surganya yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga di ujung-ujung panggilan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan panggilan Allah yang luar biasa. Semoga inilah panggilannya kepada kita semuanya. Wahai jiwa yang tenang, diajak kita dan masuk ke jalannya Allah, masuk ke surganya Allah dengan petunjuknya. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna, yang sempurna adalah milik Allah. Tetapi kita berusaha dengan sebaik mungkin dan sekuat kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita mendapatkan rahmat dan ridhanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih apa yang kami sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.